John McClane is back. Setelah film Die Hard terakhir tayang di tahun 1995 silam, kini si bapak, susah mati, ini kembali 26 tahun kemudian. Beruntung ya si Bruce Willis ini panjang umur, kalau tidak, ya berarti selesailah film Die Hard karena ikon kesayangan para pecinta Die Hard tidak ada lagi. Dalam filmnya kali ini, kita akan bertemu banyak tokoh baru yang sama-sama melejit namanya seperti Mary Elizabeth Winstead, Final Destination 3, Justin Long, Jeepers Creepers, Timothy Olyphant, Hitman, sampai si cantik Maggie Key, Mission Impossible 3. Semuanya memerankan tokoh yang benar-benar sesuai porsi dan bermain dengan baik. Matthew Farrell, Justin Long, merupakan satu dari 8 peretas yang paling terkenal. Selain mampu meretas banyak situs penting dan membobol pertahanan beberapa sistem pemerintahan, Matthew dan kawan-kawan peretas lainnya ini kadang membuka bisnis untuk membantu siapapun untuk masuk ke situs tertentu dengan upah pastinya. Naas, salah satu komplotan kriminal yang dipimpin oleh Thomas Timothy Olyphant, mencoba membunuh ke-8 peretas terkenal tersebut dengan alasan memuluskan jalannya memobrak-abrik sistem pertahanan, publik, transportasi, pemerintahan Amerika. Sebab Thomas yakin, para polisi bahkan FBI sekalipun akan mencoba mempekerjakan peretas tersebut untuk membantu memecahkan kasus yang Thomas kerjakan. Setelah berhasil membunuh 7 orang peretas dengan menyamar menjadi salah satu perusahaan software yang sedang mengembangkan sistem enkripsi algoritma, satu peretas lagi yaitu Matthew tidak sempat terbunuh karena John McClane yang sedang bertugas diminta untuk melindunginya. Alhasil, Thomas murka bukan main. Thomas yang mengetahui Matthew belum tewas lantas men-tracking Matthew. Ia mengejar terus Matthew lewat hal apapun. Demi melancarkan pembunuhan Matthew, Thomas juga membuat sistem transportasi di New Jersey, New York hingga Washington DC lumpuh total. Matthew yang tidak tahu apa-apa ketakutan karena harus berurusan dengan teroris dan polisi. Kini ia terjebak di tengah-tengahnya. Saat Matthew dan John sedang melapor keadaan sebenarnya pada tim FBI Divisi Keamanan Cyber, Miguel Bowman, Cliff Curtis, sebuah pesan berantai muncul di seluruh stasiun televisi mengatakan bahwa Amerika sedang dalam keadaan tidak aman. Matthew sadar kalau hal tersebut adalah fire sale. Fire sale merupakan istilah dalam cyber untuk menjelaskan bagaimana hacker melakukan 3 proses pemusnahan massal seluruh sistem infrastruktur negara. Dimulai dari transportasi yang sudah mereka berdua alami, keuangan, dan terakhir telekomunikasi. Setelah memberitahu informasi tersebut, Matthew bersama John segera berangkat ke Washington. Saat dalam perjalanan, seorang operator kepolisian memberi arahan. Matthew lantas teringat akan suara itu. Suara perempuan yang sama dengan suara operator yang memberi arahan mengenai sistem enkripsi algoritma yang hampir menewaskannya. John yang diberitahu lantas mulai membuat Thomas di ujung radio mulai darah tinggi. Baik John dan Thomas sama-sama saling mengancam yang berujung penembakan brutal dari atas helikopter ke arah mobil yang ditumpangi John dan Matthew. Menghindar dari tembakan, mereka berdua masuk ke dalam terowongan bawah tanah. Sial, Thomas yang tahu itu langsung membuka akses terowongan dari 2 arah sekaligus untuk menjebak John dan Matthew. Beruntung John punya ide bagus. Ia mengendarai mobil yang sudah di-tracking, membuatnya melaju kencang tepat ke arah pos terowongan. Begitu hampir sampai pos, John keluar, mobil pun menabrak pos hingga terbang menuju helikopter. Anak buah Thomas yang sudah menembaki mobil tersebut mengira John dan Matthew sudah tewas, padahal mereka selamat. Mendapat informasi kalau John dan Matthew tewas, Thomas segera menggenapkan misi keduanya, membobol seluruh data negara dari server Dinas Data Nasional dan memadamkan separuh negara bagian dengan melumpuhkan penghubung listrik timur Middleton di Virginia Barat. Tak kalah pintar, Matthew yang segera menyadari hal tersebut langsung menuju ke sana bersama dengan John. Keadaan di hampir seluruh wilayah Amerika chaos, semua alarm dari kebakaran hingga antraks berbunyi, semua sistem di bawah kendali satelit mati. John dan Matthew yang saat itu sampai langsung membuat onar dan mengacaukan fokus Mai dan lainnya. Setelah adu banteng, Mai dan 2 anak buahnya berhasil dilumpuhkan John, namun pemadaman sudah keburu dimulai. Anak John, Lucy Mary Elizabeth Winstead, terjebak di sebuah gedung setelah pemadaman. Ia mencoba menelepon 911 dan terlacak oleh Thomas.
Thomas yang ingin membalas dendam karena kekasihnya dibunuh oleh John lantas menculik Lucy di saat John dan Matthew sedang berusaha untuk menemukan lokasi Thomas atas bantuan teman Matthew sesama peretas. Begitu berhasil membawa Lucy dan Matthew pergi, John menyusul mereka. Aksi lain harus dihadapi John, mulai dari menghadapi reruntuhan jembatan tol hingga menyusup naik pesawat jet untuk menyelamatkan Lucy dan Matthew. Pencarian pun berakhir di sebuah gudang dekat pelabuhan. Anak buah Thomas yang sedang bersiap untuk berangkat melarikan diri diserang oleh John. Pertempuran di gudang pun kembali terjadi, baik Lucy dan Matthew juga John sama-sama berkelahi hingga akhirnya Thomas tewas di tangan John dan seluruh misi Thomas pun digagalkan. Dari awal film ini dimulai, kita disuguhkan oleh cerita yang benar-benar mengusung tema teknologi di sana-sini. Bahkan opening credit di mana logo 20th Century Fox saja dibuat seakan-akan error dan hilang tenaga. Ini menjadi semacam clue ya kalau film tersebut akan menceritakan sebuah kasus kriminal yang ada sangkut pautnya dengan tech. Jangan lupa like, comment, and subscribe video kami agar kami bisa berkembang dan bisa membuat video-video menarik lainnya.